Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kafa, pada pagi ini ataupun hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Setiap muslim, kita sebagai setiap muslim meyakini sepenuh hati bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang mampu memenuhi semua kebutuhan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa lagi Maha Pencipta alam. Pencipta alam semesta. Allah Maha Esa lagi Maha Pencipta alam semesta. Allah Maha Esa lagi Maha Pemberi semua kebutuhan makhluknya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami keesaan Allah, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dijumpai di sekitar rumah, dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, silakan lihat materi di halaman 31. Benda-benda mati dan hidup di sekelilingmu ada karena ada yang menciptakan. Meja, kursi, buku, pensil, dan sebagainya ada karena dibuat oleh manusia. Hewan dan tumbuhan ada karena diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Namun hakikatnya semua yang ada di sekelilingmu diciptakan oleh Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemberi. Baik anak-anak sekalian, jadi apapun yang ada di sekeliling kita ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakininya dalam diri kita karena kita sebagai seorang muslim. Dan kita harus meyakini bahwasannya Allah Maha Pemberi. Baik anak-anak, jadi kita sebagai umat muslim harus yakin dan percaya bahwasannya apa yang ada di sekeliling kita itu adalah ada yang menciptakan, ya. Seperti kursi, buku, pensil, dan lain-lain, semuanya itu ada yang menciptakan. Termasuk kita manusia, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagian A, meyakini Allah Maha Esa. Pertama, meyakini Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 sampai 4 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Perhatikan gambar di samping. Setiap muslim harus yakin bahwa Allah Maha Esa. Gambar di samping menunjukkan orang yang sedang sholat berjamaah. Dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah Maha Esa, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan penguasa tunggal alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah di halaman 32 bagian atas adalah dalam surah Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tumpuan dan harapan setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala tempat setiap hamba meminta dan menggantungkan nasib. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza massakumud durru fa ilaihi
fa ilaihi taj'arun. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Baik anak-anak Bapak sekalian, segala sesuatunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki, maut, jodoh, kemudian segala bentuk yang ada di muka bumi ini datangnya dari Allah. Jadi kita harus meyakininya bahwasannya semua itu milik Allah dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengalami kesengsaraan atau ditimpa musibah, kita harus mengadunya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang berhak disembah oleh manusia setiap yang beragama Islam, ya. Jadi segala pertolongan itu pasti akan Allah berikan apabila kita yakin dan percaya bahwasannya semuanya itu berasal dari Allah, dan semua itu kita harus meyakininya bahwasannya Allah itu adalah Maha Pemberi dan Allah itu Maha Esa. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Kita mempelajari bagian 1 saja dulu. Selanjutnya nanti bagian 2 di minggu depan. Baik, semoga hari ini materinya bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.